Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik? Semoga kabar kalian baik semua ya. Perkenalkan, kakak, Kak Ninda Cynthia Wulandari. Kalian bisa menyapa kakak dengan sebutan Kak Ninda. Hari ini Kak Ninda akan mengajari kalian semua tentang metabolisme sel dan enzim. Jadi stay tune ya pada video berikut ini. Nah, adik-adik semuanya, sebelum kakak mulai pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa agar kegiatan pembelajaran hari ini itu dapat berlangsung dengan lancar. Berdoa dimulai ya. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian dapat mengetahui makna dari metabolisme sel. Dan yang kedua, kalian dapat mengetahui pengertian dari enzim. Nah, adik-adik, kakak akan bertanya pada kalian. Kalian tahu nggak bagaimana mobil bisa bergerak? Bisa tut 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 tut. Itu suara kereta api. Bisa bem gitu. Itu kenapa ya? Karena mobil memiliki energi, ya betul. Jadi karena mobil memiliki energi. Energi yang didapatkan mobil itu bisa dari bensin atau dari solar. Sedangkan kalau manusia, itu kalian pernah berpikir nggak energi yang didapatkan manusia itu dari mana? Dari mana? Kurang keras? Dari makanan. Benar sekali. Jadi energi yang didapatkan manusia itu dari makanan. Bagaimana sih makanan bisa diubah menjadi energi? Gimana ya? Kita akan bahas pada video kali ini. Nah, bagaimana sih Kak proses dari makanan yang kita makan itu dapat menghasilkan suatu energi sehingga kita dapat beraktivitas seperti sehari-hari? Proses ini itu dinamakan sebagai metabolisme sel. Metabolisme sel adalah suatu proses kimiawi di mana terjadi di dalam sel dan menghasilkan suatu zat yang dapat menghasilkan energi atau membutuhkan energi. Metabolisme sel ini itu berlangsung secara enzimatis. Jadi melibatkan enzim di dalam prosesnya. Nah, kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari metabolisme sel. Jadi metabolisme sel itu ada dua jenis. Ada katabolisme dan ada anabolisme. Katabolisme adalah suatu proses penguraian dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Dalam proses ini itu menghasilkan suatu energi, sehingga reaksi ini biasanya disebut sebagai reaksi eksergonik. Berbeda dengan anabolisme. Anabolisme adalah suatu proses di mana terjadinya pembentukan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa yang sederhana. Dan tentunya membutuhkan suatu energi. Sehingga reaksi ini disebut sebagai reaksi endergonik. Contoh dari katabolisme adalah respirasi aerob maupun respirasi anaerob. Sedangkan proses dari anabolisme itu contohnya adalah fotosintesis. Dalam proses metabolisme itu melibatkan dua produk. Yang pertama melibatkan enzim sebagai biokatalisator dan yang kedua melibatkan ATP sebagai sumber energinya. Nah, apa sih Kak enzim itu? Ada yang tahu apa itu enzim? Jadi, enzim adalah suatu senyawa yang diproduksi di dalam sel dan dia bersifat sebagai biokatalisator. Biokatalisator adalah enzim dia itu bertugas untuk meningkatkan laju dari metabolisme sel, tetapi dia tidak ikut bereaksi di dalamnya.
Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai klasifikasi dari enzim. Klasifikasi dari enzim itu ada dua hal. Yang pertama, enzim intraseluler, dan yang kedua itu ada enzim ekstraseluler. Enzim intraseluler, seperti namanya, enzim ini itu bekerja di dalam sel. Contohnya adalah enzim katalase. Ada yang pernah dengar atau yang pernah tahu apa sih enzim katalase itu? Jadi, enzim katalase itu terdapat di dalam hati manusia atau yang lainnya. Di dalam hati itu terdapat enzim katalase. Enzim katalase ini itu bertugas untuk menguraikan hidrogen peroksida H2O2 yang terdapat di dalam hati, diuraikan menjadi H2O atau air plus oksigen atau O2. Kenapa sih Kak perlu diuraikan? Agar hidrogen peroksida itu tidak bersifat toksik atau bersifat racun bagi tubuh kita. Makanya perlu diuraikan oleh si enzim katalase ini. Yang kedua, ada enzim ekstraseluler. Seperti namanya, enzim ekstraseluler. Jadi, enzim ini itu bekerjanya di luar sel. Bekerjanya di organ, seperti enzim-enzim pencernaan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai struktur atau komponen-komponen penyusun dari enzim. Ayo, ada yang tahu? Apa-apa? Protein. Oke, kita bahas ya. Jadi, komponen penyusun dari enzim itu ada dua. Yang pertama ada apoenzim, dan yang kedua ada kofaktor. Kita bahas yang pertama, yaitu apoenzim. Adalah suatu struktur senyawa yang menyusun dari suatu enzim ini. Jadi, apoenzim ini itu terdiri dari protein-protein yang memiliki dua sisi. Yang pertama memiliki sisi aktif, yang nantinya sisi aktif ini itu sebagai perlekatan atau yang tempat yang akan dilekati oleh substrat. Sedangkan yang kedua itu ada sisi alosentrik. Sisi ini itu akan ditempati oleh kofaktor atau aktivator. Dan susunan yang kedua atau penyusun yang kedua itu tersusun atas senyawa non-protein. Dibagi lagi menjadi dua, ada koenzim dan gugus prostetik. Koenzim itu adalah senyawa-senyawa non-protein yang organik, seperti vitamin. Dan yang kedua ada gugus prostetik, di mana itu penyusunnya berupa senyawa non-protein non-organik seperti kalsium, magnesium, dan yang lainnya. Nah, adik-adik, kita akan belajar mengenai sifat-sifat dari enzim. Ada 6 sifat yang akan kakak ajarkan kepada kalian. Sifat yang pertama adalah enzim itu sifatnya seperti protein, yang mana akan menggumpal jika dipanaskan. Seperti halnya dengan protein, jika protein dipanaskan itu juga akan menggumpal. Enzim bekerja secara maksimal, secara optimum itu pada suhu kisaran 50 derajat Celcius. Jika enzim bekerja pada suhu di bawah 50 derajat Celcius, maka enzim tidak dapat bekerja. Berbeda halnya dengan enzim yang bekerja pada suhu di atas 50 derajat Celcius, maka si enzim ini akan terdenaturasi atau akan rusak, dan enzim ini tidak dapat digunakan. Sifat yang kedua, yaitu bekerjanya secara spesifik. Enzim itu bekerjanya itu hanya pada satu hal itu. Contohnya adalah enzim tialin. Enzim tialin itu enzim yang dia itu terdapat di dalam mulut manusia.
enzim ini hanya bekerja pada karbohidrat. Padahal di dalam mulut manusia itu tidak hanya karbohidrat saja. Ada protein, ada lemak. Tetapi enzim tialin ini bekerjanya itu spesifik, hanya bekerja pada karbohidrat saja. Sifat yang ketiga, enzim bersifat sebagai katalis. Jadi enzim ini dia itu berfungsi untuk mempercepat laju metabolisme, tetapi dia tidak ikut bereaksi di dalamnya. Sifat yang keempat, enzim itu dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Karena tidak terlibat dalam reaksi, maka jumlah dari si enzim ini itu akan tetap. Hanya jika terjadi kerusakan saja, enzim ditambah atau diganti. Sifat yang kelima, enzim dapat digunakan secara terus-menerus. Hanya seperti tadi, jika enzim rusak itu perlu diganti. Kalau tidak, ya enzim itu yang akan digunakan kembali. Sifat yang keenam, ini enzim bekerja atau enzim bersifat reversibel. Jadi kerjanya enzim itu dapat bekerja pada reaksi yang bolak-balik. Contohnya seperti apa sih Kak? Enzim yang bekerja pada bolak-balik itu. Jadi seperti ini. Ada maltase. Maltase ada enzim yang dinamakan ada maltosa, ada enzim maltase. Maltosa ini itu adalah terdiri dari 2 glukosa kan? Maltosa dibantu dengan enzim maltase itu akan diuraikan menjadi 2 glukosa. Sebaliknya, 2 glukosa dibantu oleh enzim maltase itu nanti akan menghasilkan maltosa. Jadi enzim maltase ini itu dapat bekerja secara bolak-balik, dapat membentuk maltosa dan dia juga dapat menguraikan maltosa menjadi 2 glukosa. Nah, selanjutnya yang terakhir kita membahas mengenai cara kerja dari enzim. Bagaimana sih cara enzim itu bekerja? Selaras dengan fungsi enzim sebagai katalis, maka enzim itu akan bekerja sebagai berikut. Enzim bekerja dengan menurunkan energi aktivasi. Mengapa sih Kak energi aktivasi itu perlu diturunkan? Agar suhu yang dibutuhkan itu tidak tinggi. Bentar Kak, energi aktivasi itu apa sih? Mungkin kalian masih bingung, apa sih energi aktivasi? Energi aktivasi itu adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk dapat melakukan suatu reaksi. Jadi, ketika energi aktivasinya itu rendah, maka suhu yang dibutuhkan juga akan rendah dan tidak ada rintangan-rintangan yang lainnya. Ketika suhu rendah, maka enzim dapat bekerja. Kalau suhunya tinggi, enzim akan rusak dan akan terdenaturasi. Jadi, secara tidak langsung juga enzim itu dapat mempertahankan atau menjaga sel agar tidak jadi kerusakan dalam proses metabolisme. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai 2 teori mengenai cara kerja dari enzim. Teori yang pertama adalah teori lock and key atau teori gembok dan kunci. Teori ini dikemukakan oleh Emil Fischer, di mana mengemukakan bahwa enzim itu bekerjanya itu secara spesifik. Jadi seperti gembok dan kunci. Kalau gemboknya A, maka kuncinya juga A. Bukan gemboknya A, tetapi kuncinya B. Jadi bekerjanya itu secara spesifik. Pokoknya kalau itu ya itu. Dia tidak mau bekerja pada yang lainnya. Sedangkan teori yang kedua, itu ada teori induced fit. Teori ini itu dimuatkan oleh Daniel Kostland. Daniel Kostland mengemukakan bahwa enzim itu bekerjanya fleksibel, jadi sesuai dengan substratnya. Nah, sebelum kakak akhiri, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah
Manusia memperoleh energi itu dari suatu proses yang disebut sebagai proses metabolisme. Dalam proses ini melibatkan enzim sehingga proses ini disebut enzimatis. Sekian, apabila banyak kekurangannya kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya pada kalian semuanya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.